Ini pengalamanku saat aku berada di Jakarta. Namaku Gema, asalku dari Padang. Aku berangkat ke Jakarta karena harus melakukan tes masuk kerja selama 3 hari. Di Jakarta aku punya teman yang ku kenal bernama Kerry. Dia adalah sahabatku sejak SMA yang sudah lama merantau ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, aku dijemput olehnya dan langsung menuju tempat tinggalnya. Perjalanan pun tidak begitu lama, sampai akhirnya aku sampai di gedung apartemennya. Bentuknya sudah modern dan minimalis. Dari luar saja aku sudah merasa nyaman. Kerry langsung mengajakku naik menuju kamarnya yang berada di lantai 5. Sampai di sana, aku bilang pada Kerry bahwa aku berterima kasih lah. Jadi ngerepotin dia karena harus menginap di sini sementara, kurang lebih selama 3 hari. Kerry yang memang sudah sahabatku sejak lama, dia sangat santai. Bahkan dia bilang, anggap saja rumah sendiri. Tapi malam itu karena dia ada urusan, jadi dia tidak akan pulang. Dan meninggalkanku sendiri untuk beristirahat. Setelah itu Kerry pergi. Aku mulai coba untuk mengistirahatkan diriku. Karena perjalanan hari itu cukup panjang sekali dan melelahkan. Singkat cerita, keesokan paginya aku segera bersiap-siap untuk tes kerja. Yang setelah ku cek, letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Kerry. Waktu pun berlalu. Hari pertama aku tes kerja di sana berjalan dengan lancar. Malam pun tiba. Sekitar jam 8 aku sampai ke apartemen. Kulihat Kerry tidak ada di sana. Aku coba telepon. Dia bilang mungkin akan pulang sekitar jam 12-an malam. Karena masih ada urusan. Yang ku tahu, Kerry sekarang memang cukup sukses di Jakarta. Banyak kerjaan, sehingga harus meeting sana-sini. Ya sudahlah. Malam kedua di apartemen itu, aku mulai merasa seperti rumahku sendiri. Aku merebahkan diriku di atas tempat tidur, mencoba untuk istirahat. Sampai tiba-tiba aku merasakan kok gerah sekali, panas. Padahal
Rasanya tadi AC menyala. Kok gerah banget ya? Aku cek AC menyala dengan normal. Tapi kenapa badanku terasa panas? Aku coba menuju ke arah balkon dan membuka jendela. Ketika aku buka, angin mulai berembus masuk ke dalam kamar. Namun rasanya tidak ada yang berubah. Malah makin panas ketika aku buka jendela. Ku tutup kembali dan coba mengecek ruangan lain. Apa mungkin AC-nya sedang rusak kali ya? Ketika aku berjalan-jalan di ruangan kamar, tiba-tiba terdengar suara cicak. Iya, seperti suara cicak. Suara cicak di mana ya? Aneh banget. Di apartemen kayak gini kok ada suara kayak cicak yang berisik lagi. Suara cicak yang kudengar itu terdengar sangat nyaring. Namun sepanjang kulihat ke arah tembok dan sekitar, tidak ada hewannya. Hanya suaranya saja. Ganggu banget sih suaranya. Aku pun coba mencari-cari di mana sumber suara itu. Sebelumnya tidak pernah terdengar. Tapi semenjak aku buka balkon, sepertinya ada cicak yang masuk kali ya. Aku pun berjalan ke arah balkon yang saat itu tertutup oleh gorden. Dan iya, suaranya nampak lebih dekat ketika aku mendekati balkon. Aku pegang gorden, dan ketika aku tarik dan membuka gordennya, di balkon itu aku melihat ada satu sosok perempuan dengan rambut yang panjang hingga ke lantai, memakai baju putih kusam dengan wajah yang menempel di jendela balkon. Matanya putih semua dengan mulut yang menyeringai. Mulut yang menyeringai lebar hingga ke pipi, dan terdengar suara seperti cicak yang berasal dari mulutnya yang berdecak.
Ternyata itu bukan suara cicak, tapi suara dari sosok perempuan itu. Wajahnya menempel di kaca dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Mulutnya terus mengecap membuat suara itu yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba aku yang tak bisa bergerak karena kaku melihat sosok itu ada di depanku semakin mematung ketika wajah sosok perempuan itu terlihat menembus kaca. Iya, wajahnya menembus kaca dan setengah badannya sudah masuk ke ruangan. Kakiku mulai lemas, badanku mulai terjatuh dan aku pun tak sadarkan diri. Akhirnya ketika aku sadar, Carrie sudah membangunkanku. Dia bertanya padaku kenapa aku tertidur di lantai. Awalnya aku tidak mau ceritakan apa yang aku lihat karena takut dia tidak percaya. Setelah aku ceritakan bahwa aku mengalami satu kejadian seram, bahkan melihat satu sosok di balik balkon itu. Carrie hanya bertanya apakah aku membuka pintu balkon di malam hari. Aku pun menjawab iya. Carrie bilang dia pun pernah mengalaminya. Kejadiannya selalu terjadi sesaat setelah membuka balkon. Carrie tidak memberitahuku karena dia berasumsi aku mungkin tidak akan membuka balkon. Dia bilang di seberang apartemen ini ada pemakaman umum. Saat itu, ketika dia sempat membuka balkon dan melihat keluar, dia melihat ada satu sosok berbentuk seperti perempuan, kuntilanak, yang terlihat dari bawah pemakaman umum dan tiba-tiba terbang ke atas menuju ke lantainya. Sejak itu, dia tidak berani lagi membuka balkon di malam hari. Dan mungkin itu sosok yang sama yang datang ke kamar ini. Dan setelah itu, kami pun langsung menutup gorden balkon. Dan jika sudah malam tiba, aku pun tidak mau lagi membuka balkon itu sembarangan.
Namaku Shiva. Aku seorang siswi jurusan akuntansi di salah satu sekolah menengah kejuruan. Malam ini, aku ingin berbagi pengalaman nyataku ini. Ketika aku melaksanakan praktek kerja di salah satu toko baju. Kejadian ini belum begitu lama aku alami. Kira-kira 3 bulan yang lalu. Saat itu, aku sudah 4 hari melaksanakan praktek kerja lapangan atau magang di toko baju itu. Aku tidak sendiri. Aku melaksanakan praktek kerja lapangan ditemani teman kelasku Arin. Karena kami dari jurusan akuntansi, tugas kami adalah merekap data penjualan yang masuk di toko ini setiap harinya. 1, 2, 3 hari bekerja, kami pun mulai terbiasa. Saat itu memang sedang sepi orderan dan pengunjung. Tidak seperti biasanya. Jadi, aku bisa sedikit santai. Oh iya, toko baju ini bisa dibilang cukup besar karena berkonsep seperti outlet. Begitu masuk ke toko ini, kita disambut langsung oleh banyaknya pakaian berjejer yang digantung. Dan tak jauh dari sana, seperti toko-toko baju pada umumnya, banyak manikin-manikin yang dipajang di depan toko. Sedangkan ruanganku ada di belakang, dekat gudang. Dan toko ini pun mempunyai 3 lantai yang bisa diakses melalui tangga ataupun lift. Saat itu, kuingat hari Kamis. Aku kebagian shift siang sampai toko tutup. Tugasku saat itu tidak begitu sibuk, sehingga aku bisa bersantai. Dan pembeli pun tidak begitu banyak terlihat. Aku pun duduk bersantai di ruang dekat gudang, sambil sekali menonton film di laptopku. Sambil memainkan laptop. Memang suasana saat itu sangat sepi. Kulihat waktu sudah menunjukkan jam 8 malam lebih. Sedangkan toko tutup jam 10 atau 11 malam. Di ruangan tempatku bekerja, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada aku dan Arin, teman PKL-ku yang sedang sibuk dengan HP-nya. Sedangkan karyawan lainnya mungkin sedang membeli makanan. Sampai dari kejauhan, dari sela-sela pintu, aku menengok ke arah lift yang berada di seberang ruangan ini. Tak lama, terdengar terbuka. Ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Di dalam lift itu kosong. Tak lama, lift itu pun terbuka lagi. Aku memalingkan wajahku untuk lanjut menonton. Dan lift itu terbuka lagi. Aku kembali menengoknya.
Tetapi tetap tidak ada siapa-siapa di sana. Rin, yang buka lift siapa sih? Pengunjung. Ucapku pada Arin yang saat itu terlihat tidak peduli dan masih sibuk bermain dengan handphonenya. Woi, Rin, itu cek keluar. Ada yang mainin lift dari tadi. Siapa tahu pengunjung kali mau ke lantai atas. Mendengar itu, Arin pun langsung memeriksa ke arah lift. Dan benar saja, katanya lift itu kini tertutup. Namun, terus saja terbuka. Aku beranjak dan segera menuju ke arah lift itu. Ku coba menekan tombolnya agar menutup. Namun, pintu lift itu seperti macet, tidak mau menutup. Error nih. Udah deh, halangin aja sama kursi deh, biar gak ada yang masuk atau yang pakai lift dulu. Aku pun langsung menghalangi lift itu dengan kursi, memberi sign bahwa liftnya sedang rusak. Dan jika ada pengunjung yang ingin ke lantai atas, sementara harus naik tangga dulu. Sedangkan Arin langsung mencoba mencari karyawan senior di sini untuk menginfokan bahwa liftnya error. Aku pun beranjak kembali ke dalam ruangan. Dan baru saja aku akan masuk ke ruangan. Hah? Ketika aku berbalik, lift yang tadi baru saja aku halangi dengan kursi, kini tiba-tiba tertutup. Aku kebingungan. Kok aneh? Aku pun langsung kembali duduk sejenak, sambil sesekali memperhatikan lift itu. Sampai... Astaga! Terdengar bunyi pecahan dari arah luar ruangan. Aku bergegas lari untuk melihat. Dan ketika ku lihat, ternyata vas bunga yang ada di dekat lift sudah berserakan pecah di lantai. Ya, vas bunga itu seperti tersenggol dan jatuh. Namun, ketika kulihat ke area sekitar, kulihat tidak ada siapa-siapa. Hanya saja ada yang bersembunyi di balik tangga dekat lift. Ya, dia seperti menunduk dan juga bersembunyi. Siapa itu? Jangan-jangan dia yang pecahin terus ngumpet. Cetusku sedikit kesal. Kulihat kepalanya, rambutnya hitam dan sedikit beruban. Aku pun mendekatinya. Dan ketika aku dekati untuk melihat lebih jelas, kulihat itu memang seseorang. Seorang nenek tua yang sedang membungkuk memakai kebaya. Tapi karena ia membungkuk, aku tidak jelas melihat wajahnya. Yang jelas itu seorang nenek-nenek dan badannya pun terlihat kurus. Nenek mau kemana? Mau lihat-lihat baju atau mau kemana, Nek? Itu yang mecahin vas bunga nenek ya? Ketika aku berkata seperti itu, ia hanya diam. Seketika tercium bau yang menyeruak dari arah nenek itu. Seperti bau kembang. Ya, ini seperti bau melati. Ya udah, Nek, ikut saya ke depan dulu ya. Ini saya mau minta pertanggungjawabannya. Kalau enggak, nanti saya tuh diomelin sama atasan saya. Aku pun menarik tangannya. Tangannya terasa dingin sekali. Aku agak kasihan dengan nenek ini. Mungkin dia memang ingin melihat-lihat.
Tapi tetap saja ia sudah salah memecahkan barang di sini. Aku menarik nenek itu dan dia ikut berjalan di belakangku. Hingga di perjalanan ke depan aku bertemu dengan Arin. Dia bertanya, aku mau kemana? Ini Rin, tadi vas bunga di dekat lift pecah sama nenek ini. Lalu Arin bertanya, Nenek-nenek siapa, Chef? lah ini? Kataku sambil menengok dan Hah? Astaga, kemana nenek itu? Masih terasa tadi aku memegang tangannya. Tapi sekarang sosok nenek itu sudah hilang. Aku berusaha menjelaskannya pada Arin. Aku langsung membawa mereka ke arah dekat lift untuk memperlihatkan vas bunga yang pecah dan berantakan. Tapi sama sekali tidak ada pecahan apapun di lantai. Kenapa? Aku pun ditenangkan. Katanya mungkin aku terlalu banyak berhayal. Tapi jelas sekali aku melihat sosok nenek-nenek itu. Aku terus bersikeras meyakinkannya. Tapi tidak ada yang percaya. Singkat cerita, kami pun selesai dan pulang. Aku dan Arin menunggu jemputan di depan toko. Sambil menunggu, aku mencari kunci rumahku. Namun, tidak ada. Rin bentar. Kunci rumah nggak ada nih, kayaknya jatuh deh. Kataku sambil beranjak kembali ke dalam. Aku menuju ruangan belakang yang sudah gelap itu. Aku mulai mencari ke sekitar area meja. Dan benar saja, kunciku tertinggal di sana. Dan aku pun berbalik kembali ke depan. Baru saja aku mau menutup pintu ruangan dan berjalan. Astaga! Aku agak sedikit parno. Begitu mendengar suara benda pecah kembali, suaranya tepat berada di belakangku. Aku mencoba menghiraukan dan terus berjalan hingga tiba-tiba saja berlari dengan agak bungkuk. Sosok nenek-nenek memakai kebaya tadi yang kulihat. Sosok itu berlari lewat tepat di depanku. Tercium bau melati yang sangat menyengat saat sosok itu lewat dan menghilang menembus salah satu manekin di toko. Seketika aku langsung berlari keluar toko menghampiri Arin. Namun saat itu Arin sepertinya sudah pulang duluan. Di sana aku bertemu dengan security penjaga toko. Dia bertanya padaku, kenapa aku terlihat panik. Mukaku terlihat sangat pucat. Dan aku pun menceritakan semua kejadian yang aku alami. Dan benar saja, menurut security penjaga toko itu, memang sosok nenek berkebaya itu sering menampakkan diri di sini. Konon katanya, dia adalah penunggu toko itu.
105,9 FM Ardan, lebih dari radio. Masih barengan Dimas tadi, JNE Nightmare Side Insa Muda. Itu tadi dua cerita yang baru saja kamu dengarkan di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan masih ada satu cerita lagi Insa Muda ya. Dan yang pastinya malam hari ini masih live streaming kita di ardanradio.com, live di channelnya Ardan Radio dan di TikTok juga di Ardan Radio BDG. Jadi jangan lupa untuk di follow-follow, tap-tap layarnya juga. Komen-komen, share, repost ya konten-konten yang memang kalau kamu suka Nightmare Side ya, itu juga ada di channelnya Ardan. Kamu bisa tonton ulang dan live-nya setiap malam Jumat. Jadi selamat malam sekali lagi untuk Insa Muda yang baru saja bergabung di malam hari ini. Dan pasti satu cerita terakhir akan kita dengarkan. Sebelum itu, Dimas mau bacain dulu pengalaman-pengalaman yang sudah masuk di Ardan Radio ya, di 0812-201-1059. Selamat malam Kang Dimas, saya Rini di Bandung. Selamat malam Rini. Waktu dengerin Nightmare Side minggu kemarin, kan posisi saya tuh di kamar sendirian ya, lampu dimatiin. Pas cerita kedua saya ketiduran. Pas tidur ya, pas saya ketiduran itu saya ketindihan. Ada pocong di kasur saya, posisinya maju dari bawah ke atas sampai pas banget di depan muka saya. Oke, dia lagi tidur gini, terus pocongnya tuh dari bawah ke atas gini, mungkin dia ngeliat gitu, sampai akhirnya ada di depan wajahnya dia. Kejadiannya lumayan lama, saya baca-baca doa sampai akhirnya terbangun ya. Dia ketindihan, atau kalau kita lebih kenal dengan erep-erep gitu ya. Dan sosoknya pocong langsung ada di atasnya dia. Waduh, ngeri banget nih. Lanjut ke Daniel di Sukabumi. Mau sedikit berbagi pengalaman aja. Ini katanya barusan banget tadi lagi beberes tempat jualan, masih dengar Nightmare Side, lalu masuk ke dalam rumah. Sampai dalam rumah saya duduk sebentar, katanya istirahat gitu. Saat duduk di kursi sambil dengerin Nightmare Side nih, kedengar lah jendela depan tuh yang ada kacanya tuh ya, terdengar seperti digaruk benda atau kuku yang tajam. Saya pikir kucing, tapi saat suara garukan di kaca itu dibarengin sama suara perempuan cekikikan, wah, di situ udah langsung merinding dan yakin itu bukan suara kucing ya. Merinding sebadan-badan Kang. Terima kasih. Atur nuhun. Daniel di Sukabumi. Oke, fans Nightmare Side dari Sukabumi. Salam juga buat insan muda dari Sukabumi yang lagi pada dengerin juga malam hari ini. Terima kasih. Oke. Ini nih menarik nih. Ada Bembeng di Gatsu. Selamat malam Kak Dimas. Sedikit cerita nih. Pasangan aku itu ya, oke, setiap jelang malam satu suro itu pasti badannya itu tiba-tiba drop. Yang sebelumnya sehat, ternyata dia itu memiliki tulang wangi. Tapi setelah melewati malam satu suro berangsur-angsur membaik. Dan pasanganku ini punya sixth sense dan aku percaya itu. Sebelumnya juga sempat main ke tempat kerjanya kerjanya si Akang ini ya, di mall. Dia cerita, tadi aku selintas lihat bayangan nih bakal ada kejadian di kemudian hari, bakal ada anak yang menangis dan banyak orang kata, tapi aku nggak tahu tempatnya di mana. Dia bilang kayak gitu, pasti di lantai atas nih. Ternyata 2 minggu setelah itu benar ada kejadian di sana. Ada yang kejepit eskalator setelah pulang dari playground katanya. Wow, tangannya terjepit eskalator. Jadi bisa seperti itu ya. Ada tipikal orang-orang yang punya vision gitu ya. Penglihatan akan terjadi. Dan ini mungkin pasangannya dari Bembeng gitu ya.
Dan menjelang malam satu suro ya tiba-tiba drop badan. Dan entah kebetulan atau gimana, saya kemarin pun drop. Sampai saya nggak siaran itu hari Selasanya itu. Senin itu tiba-tiba waduh. Badan lemes, pusing. Sampai saya hari Selasa kemarin saya nggak siaran tuh di program sore karena nggak kuat banget. Tanggal 16 Juni kemarin itu. Dan sekarang sudah lumayan membaik. Ya. Oh, batuk dan wah, demam gitu. Ya, walau alam ya, mungkin hanya kebetulan gitu ya. Sembuhnya juga pakai obat sih ya. Ada yang lewat tadi di belakang. Set, melintas tadi. Oke, selamat malam. Selanjutnya ya. Ini pengalaman dari, wah ini cukup panjang nih. Sebentar ya. Banyak sekali ini ya, di malam hari ini yang kirim cerita nih ya. Nih, nah selamat malam. Ini pendengar Bayu dari Babakan Ciparai. Selamat malam. Insan muda yang mungkin juga dengerin dari Babakan Ciparai. Pendengar setia dari zaman almarhum Babe masih ada, katanya sekitar tahun 90-an. Lupa taunya pas masih pakai radio gede sampai rekam gitu dari zaman kaset pita tahun 90-an dan sekarang via gadget masih ada. Waduh, Kang Bayu hatur nuhun ya di Babakan Ciparai. Pendengar setia Ardan ya dari zaman almarhum Babe katanya ya, tahun 90-an sampai sekarang dengerin. Hatur nuhun Kang Bayu sebelumnya ya, sudah setia selalu dengerin Nightmare. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu ya Kang. Mau cerita Kang, saya kan sampingan ngojol nih. Suatu malam, pas malam satu suro kemarin saya dapat orderan jemput satpam di salah satu sekolah lah ya di daerah Holis. Pas jemput saya merinding karena berasa kayak, aduh nih lokasinya kok horor gitu ya. Di sana ada 2 orang satpam, yang satu orang baru lagi buat laporan, oke, dan gak mau ditinggal sama temennya yang saya jemput. Oh, yang satu orang tuh lagi buat laporan gitu ya. Nah, sesudah naik di jalan ngobrol lah, saya tanya, Pak memangnya ngejaga sekolahan dijaga 24 jam ya? Apa pas ada event aja? Dia jawab, iya Pak 24 jam. Satpam karena banyak inventory katanya ya. Saya bilang, oh kirain gara-gara lagi ada event. Barusan di kelas rame banget Pak, banyak anak-anak kecil. Dia jawab, Pak saya tadi cuma berdua gak ada siapa-siapa. Lagian sekarang kan sekolah libur, mana ada yang belajar katanya. Saya balas nih, ya Allah Pak saya lihat anak kecil banyak itu lagi belajar barusan di kelas. Saya pikir emang lagi ada acara, saya baru ngeh katanya. Oh hari ini tuh hari libur. Dia jawab, gak aneh Pak. Saya kalau jaga sendirian suka banyak juga tuh ngeliat hantu anak kecil yang pada berisik main air, kadang lari-lari. Waduh, luar biasa ini ceritanya ya. Itu Kang ceritanya saja jalan saya merinding, sampai si bapaknya sampai tujuan pun masih merinding, gak nyangka saya bisa ketemu atau lihat yang kayak gitu ya. Makasih udah dibacain, saya selalu buat kru Arden. Hatur nuhun ya Kang Bayu. Wah ini pengalaman serem Kang. Kang Bayu jemput, gak kerasa dia ngelihat banyak orang misalkan, oh ini mungkin ada acara kali ya sampai dijagain. Biar tengah malam gini, ternyata Kang Bayu melihat penampakan di situ Kang. Waduh, memang ya kalau driver ojol itu pasti banyak cerita-cerita, apalagi yang istilahnya tuh ngalong gitu sampai tengah malam dapat orderan dan lain-lain. Nah, kalau ada cerita-cerita lain boleh sharing-sharingnya di nomor yang sama nih di sini. 0812-201-1059 ya. Saya sematkan di sini ya. Nih, tinggal dicek aja, dipilih. Nah, di situ ya.
Kita masuk dulu ke cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Jika nanti masih ada waktu, kita akan bacakan beberapa pengalaman kamu yang nanti sharing. Masih dengan cerita-cerita seram pengalaman dari insan muda. Langsung kita dengarkan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Kejadian ini terjadi di tahun lalu. Saat itu aku diminta tolong oleh ayah untuk datang ke satu rumah yang dimana itu adalah rumah bekas peninggalan dari almarhum kakek. Tujuanku ke sana untuk mengecek kondisi rumah, melihat apa saja yang sudah rusak dan harus direnovasi. Sebelum akhirnya rumah itu akan dijual. Dulu waktu masih kecil, aku sempat bermain-main di sini. Tapi itu bisa dibilang 10 tahun yang lalu. Semenjak kakek tidak ada, tidak pernah ada yang mengunjungi rumah itu lagi. Barulah kali ini aku datang ke sana. Ayah menitipkan kunci rumah itu dan memintaku untuk mengambil dokumentasi juga, foto-foto, sambil memeriksa apa saja yang harus diperbaiki. Dan saat itu, aku ke sana bersama Mang Amin. Ya, Mang Amin bisa dibilang sosok yang sering membantuku dan keluargaku untuk beres-beres rumah. Dengan mobil kami berangkat dari Bandung menuju ke daerah Soreang. Tak berapa lama, kami pun sampai di rumah kakekku. Aku parkirkan mobil di depan rumah. Dari gerbang depan, kulihat rumput-rumput ilalang sudah meninggi. Rumah ini bisa dibilang rumah bergaya tahun 90-an. Bukan rumah peninggalan zaman Belanda. Gerbang pun kubuka
dan berdecit selayaknya gerbang besi yang sudah karatan. Aku dan Mang Amin masuk ke dalam. Aku cukup berhati-hati dalam melangkah. Takutnya ada ular di antara ilalang-ilalang yang rimbun di halaman itu. Sampai di teras depan, kau lihat kondisi rumah itu cukup berantakan. Lantai yang sudah mulai retak, dinding yang sudah berjamur, bahkan kayu-kayu yang sudah terlihat kering, terlalu lama kepanasan, yang membuat kulit kayunya jadi terbuka di pintu depan rumah itu. Sambil berbincang dengan Mang Amin dan membahas apa saja yang harus dibenahi, aku pun masuk ke dalam rumah. Ketika itu, aku ingat sekitar jam 2 siang. Ku masukkan kunci di pintu depan. Setelah ku buka dan ku dorong pintunya, rasanya ada sesuatu yang menahan pintu itu untuk terbuka. Loh, ketika ku dorong, ada sesuatu yang menahan, seakan-akan menahanku untuk membuka pintu itu. Loh, berat ya? Kayak ada yang nahan, Mang. Coba deh. Ketika itu ku coba Mang Amin untuk membukanya. Ketika Mang Amin mendorong pintunya, pintu terbuka dengan mudah. Mang Amin bilang, nggak ada apa-apa. Pintunya terbuka dengan mudah. Tidak ada yang mengganjal atau menahan. Tapi tadi kurasakan ada sesuatu yang berat menahan pintu ini terbuka. Sudahlah. Mungkin hanya perasaanku saja. Masuk ke dalam rumah, bau khas rumah kosong yang berdebu tercium olehku. Ada beberapa ruangan yang sudah bocor, tergenang air. Ada juga yang hanya perlu perbaikan ringan. Kami mulai berpencar melihat kondisi rumah dan mencatat apa saja yang perlu diperbaiki. Sampai aku berjalan ke halaman belakang. Di halaman belakang, tumbuh ilalang yang lebih liar. Juga daun-daun merambat yang sudah sangat rimbun. Membuat halaman belakang yang seharusnya terang, itu jadi sangat gelap. Ini sih perlu dibersihin nih.
Aku melangkah lebih dalam lagi ke area belakang rumah. Padahal saat itu jam 2 siang, hampir setengah 3, tapi rasanya di area belakang rumah ini seperti sudah malam, gelap, bahkan sangat lembab. Gelap banget. Ketika aku melangkah, terdengar langkah lain di semak-semak di depanku. Jangan-jangan ada binatang. Aku coba perhatikan ke sekeliling area belakang itu. Ku terus perhatikan. Terdengar lagi bunyinya. Suara langkah kaki di semak-semak. Seperti langkah mengintai. Sampai aku merasakan tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Merinding tanpa sebab ketika aku melihat ke arah pojok halaman belakang itu. Di antara daun-daun ranting yang merambat, aku melihat seperti ada siluet orang di sana. Iya, kulihat ada bentuk kepala, tubuh yang tertimbun dari balik akar-akar pohon itu. Kuperhatikan dengan seksama sampai... Astaga! Terlihat sepasang mata menatap ke arahku. Iya, hanya sepasang mata berwarna putih dengan titik hitam di tengahnya membelalak melihat ke arahku. Jelas kulihat itu sepasang mata. Aku berteriak cukup kencang hingga Mang Amin pun datang menyusul. Dan ketika kulihat lagi, sepasang mata itu sudah tidak ada. Aku mendekati ke ujung halaman itu dan coba dengan tanganku menarik akar-akar pohon itu. Dan tidak ada apa-apa di sana. Jantungku berdegup cukup kencang. Mang Amin hanya melihatku dengan kebingungan. Mang, tadi saya lihat ada mata, Mang. Lihat ke arah saya dari pojok situ. Ketika aku bilang seperti itu, raut wajah Mang Amin berubah. Dia tiba-tiba diam, lalu menatap ke arahku. Mang? Mang Amin kenapa, Mang? Mang? Mang Amin? Mang, jangan aneh-aneh ya, Mang. Mang? Mang Amin hanya diam dengan tubuh kaku dan matanya terus melihat ke arahku.
Melihat tingkah Mang Amin aneh seperti itu, aku pun berjalan meninggalkan Mang Amin keluar dari area belakang rumah. Sambil terus menatap Mang Amin yang berdiri kaku di halaman belakang itu. Aku terus berjalan keluar hingga ketika aku balik badan. Ah, kenapa? Saya cariin dari tadi. Mang Amin? Mang Amin dari mana? Bukannya tadi di belakang, Mang? Saya dari tadi di depan, lagi ngukur-ngukur. Terus saya dengar teriak-teriak di dalam. Ada apa, Nggak ada apa-apa, Mang. Udah. Lanjut aja, Mang. Aku masih tak menyangka dengan apa yang terjadi saat itu. Padahal itu siang hari, tapi aku melihat penampakan yang sangat nyata menyerupai Mang Amin. Kami pun berpisah lagi. Mang Amin coba mengecek ruangan yang lain. Sedangkan saat itu aku masih shock dan memutuskan untuk istirahat sejenak di ruang tengah. Dan tiba-tiba dari arah halaman belakang yang saat ini posisinya ada di belakangku, aku merasakan seperti ada yang mengintip dari celah pintu dan menghadap ke arahku. Dari sudut mataku aku bisa melihatnya cukup jelas. Dan tiba-tiba menyeruak bau busuk, bau bangkai. Aku pun berdiri dan melangkah menjauhi halaman belakang itu. Tanpa melihat ke belakang. Namun, aku bisa merasakan di belakangku ada sesuatu seperti bayangan hitam yang mengikutiku. Aku coba memanggil Mang Amin agar segera datang ke tempatku. Mang Amin. Mang. Kesini sebentar, Mang. Mang Amin. Mang. Aku terus memanggil-manggil Mang Amin tapi tidak ada jawaban sama sekali. Sampai ada satu balasan, namun itu bukan suara Mang Amin. Kunaon sieunnya. Astaga. Refleks aku membalikkan badan karena kaget dan ketika aku lihat, ya Tuhan, di belakangku ada satu sosok. Seluruh tubuhnya hitam
dengan bentuk yang aneh. Bola matanya persis seperti yang kulihat sebelumnya. Kulitnya hitam legam, berbulu tipis, dengan perawakannya yang kurus, dengan lengan dan jarinya yang panjang, serta kepalanya yang melenggak-lenggok sambil menatapku. Badannya tinggi dan posisinya kini agak membungkuk, seperti merangkak dengan tangannya. Tercium bau busuk amis dari sosok itu. Dia menyeringai dengan lidah yang menjulur keluar. Olah de bersihan ima aing. Aku berteriak sejadi-jadinya dan berlari keluar dari rumah. Dan tak lama, Mang Amin menyusul berlari keluar dari rumah dan menyusulku. Mang Amin coba menenangkanku. Aku bilang, aku melihat sosok yang menakutkan. Ku coba deskripsikan seperti apa sosok itu. Mang Amin bilang, mungkin itu jurik jarian katanya. Yang kadang suka mengisi tempat-tempat yang sudah kotor dan tidak berpenghuni. Aku ingat terdengar entah mungkin dengan telinga atau dengan batinku, sosok itu berkata, "Jangan bersihkan tempat saya." Ya, mungkin rumah yang sudah kosong bertahun-tahun ini sudah ada yang mengisi lagi. Tapi Mang Amin bilang, bukan hak mereka berada di rumah ini. Mungkin hawa manusia di rumah ini sudah tidak ada. Maka dari itu harus segera dibersihkan, dan lebih baik jika ada yang tinggal dulu di rumah ini agar sosok-sosok yang seharusnya tidak ada di sini pergi dengan sendirinya. Itu menjadi catatan yang pada akhirnya aku beritahukan pada ayah. Dan rasanya mungkin tidak hanya sosok itu saja yang ada di rumah itu. Karena sebelum akhirnya pergi, Mang Amin sempat bilang juga bahwa di ruangan yang lain dia melihat satu sosok perempuan dengan perut yang buncit, seperti sedang hamil, sedang berdiri di salah satu kamar di rumah itu.